Nusantara. Tari kreasi Nusantara. Umi bakal jelasin gimana kita mempelajari apa itu tari kreasi Nusantara. Berbeda dengan tari yang kemarin mengajarin tari tradisional. Nah, sekarang Umi bakal jelasin tentang tari kreasi Nusantara. Oke, Umi bakal buka PowerPoint yang penjelasan tentang apa itu tari kreasi Nusantara. Nah, Umi tanya, ada yang tahu apa itu tari kreasi Nusantara? Saya Umi. Oke, Ulan. Umi tanya apa itu tari kreasi Nusantara? Tari kreasi Nusantara adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Secara sederhana, tari kreasi adalah tari pengembangan dari tari rakyat atau tari tradisional. Tari kreasi terbentuk dari para seniman yang menciptakan variasi-variasi unik yang diciptakan oleh para penari dari waktu ke waktu. Oke, baik sekali Ulan. Terima kasih untuk penjelasan tentang tari kreasi Nusantara. Nah, jadi jelas sekali bahwa jenis tari kreasi itu adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Jadi tari kreasi itu adalah tari yang memang benar tari tradisi, tapi lebih digali, lebih diperbarui gerakannya. Karena kalau tari tradisional itu pakemnya itu benar-benar pakem tari tradisional. Kalau tari kreasi itu ada tarian yang memang misal gerakannya seperti ini, lebih diganti kayak lebih kayak modern seperti yang sekarang ini. Oke, paham? Pada tari kreasi dari berbagai daerah memiliki keragaman dan keunikan yang berbeda dengan daerah lainnya. Jadi kita di daerah ini di Indonesia ini berbagai provinsi itu memiliki berbagai macam tari. Mulai tari tradisional tapi dikreasikan. Bisa di tari tradisi itu lebih dikreasikan jadi yang terbaru, lebih dimodernkan. Nah, jadi dari berbagai provinsi itu pasti kita mempunyai tarian tapi lebih dikreasikan, lebih modern lagi. Selanjutnya, perkembangan seni termasuk Oke. Nah, selanjutnya perkembangan seni termasuk seni tari terus terjadi secara alami dan sesuai turunan zaman. Nah, jadi kalau kita di zaman yang seperti ini, di zaman era yang modern ini pasti punya tari yang lebih modern, lebih yang kayak gimana sekarang lebih wow gitu kan tariannya. Nggak kayak yang tari tradisional yang kayak dulu, tapi lebih mengutamakan, nggak jauh berbeda dengan tarian tradisional yang aslinya. Tapi dikreasikan, diperbarui sedikit aja. Oke, selanjutnya maka itu muncul keragaman seni tari baik di Nusantara maupun di luar Nusantara atau mancanegara. Ada beberapa tari yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai tradisi. Ada pula yang mengusung modernitas yang sebenarnya. Kan tadi menjelasin bahwa yang sekait tuntunan zaman. Ada yang benar-benar pakai masih tari tradisionalnya, ada yang menggunakan tarian provinsinya itu lebih diperbarui sesuai tuntunan zaman. Oke, paham kan? Jadi kita di Indonesia ini kayak di Indonesia mempunyai kayak contohnya di provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat memiliki tarian yang benar-benar tariannya itu tari yang namanya tari gandrung. Nah, di tari gandrung itu kalau pakem aslinya itu dia menggunakan pakem yang seperti ini. Pakemnya kayak gini. Tapi karena diperbarui lebih kayak menjaga payudara, ditutup payudaranya. Nah, tapi kalau di zaman modern sekarang pakemnya diginiin, lebih dibuka. Jadi kayak dibukanya seperti ini. Kalau dulu dia lebih kayak menjaga payudara seperti itu. Jadi kayak tuntunan zaman itu berubah-ubah. Oke? Selanjutnya, oleh karena itu jenis tari kreasi dapat digolongkan menjadi dua bagian atau dua golongan. Nah, pertama ada tari kreasi yang berpolakan tradisi dan ada tari kreasi baru yang tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Jadi ada yang pola tradisi dan tidak tradisi. Jadi sekarang Umi bakal jelasin apa itu dari dua golongan tari kreasi itu ada tari
Nah, jadi paham? Dia kayak tari gandrung itu tari kebahagiaan ketika kita sedang mengadakan ketika orang yang baru panen. Apa namanya? Kalau bahasa namanya kata apa ya? Dia lagi begabah. Jadi kalau orang Lombok itu namanya begabah. Jadi sebagai tanda rasa syukur bahwa orang di Lombok itu sedang begabah. Makanya ada namanya tari gandrung, tari kesyukuran ketika orang Lombok memiliki padi
baru duduk. Paham? Cuma maju gini, baru taruh tangannya sini, jangan duduk dulu ya. Lepas maju, kalian giniin tangannya. Baru 1, 2, 3, 4, baru muter kiri. Oke? Oke, gerakan pertama ulang. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maju sedikit. Lepas itu tangannya tetap langsung samping kanan 1, kiri, kanan, kiri, muter di tempat, pintar, langsung duduk. Lepas itu duduk, langsung tangannya 1 di sini diginiin. Nah, baru lepas lagi diginiin, 2, baru diginiin. Paham? Diginiin, lepas ini tangannya 2, langsung set. Nah, baru gitu, paham? Oke, kita coba ulang dari pertama. Oke, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maju dikit. Lepas itu tangannya dipakem kanan, kiri, kanan, kiri, muter, langsung duduk. Teh 1, 2, tangannya dijadiin 1, lepas itu diam. Oke, paham? Oke, jadi contohnya seperti itu ya. Oke, 3, 2, 1. Ikutin tangannya. Diam dulu, diam. 2, maju di. Adem, saling adem. Saling adepan. Oke. Jadi besok anak kelompok bakal maju satu-satu untuk memperhatikan tari kotor tersebut. Jadi ini adalah 5 perwakilan dari teman-teman kalian. Yang 5 ini ajarin teman-temannya ya. Oke. Jadi untuk pelajaran kali ini kita cukupkan untuk praktek tari kotor tersebut. Oke, boleh duduk di tempatnya. Dari pelajaran kita pada pagi hari ini ada tentang tari kreasi yang menjelaskan tadi dari mulai PowerPoint dan lain sebagainya tentang tari kreasi Nusantara. Oke, dari kalian ada yang ingin menyimpulkan tentang pelajaran tari kreasi Nusantara tersebut? Seoni. Oke, Yana, simpulan tentang tari kreasi Nusantara. Kesimpulan dari pelajaran kita dengan tema tari kreasi Nusantara adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangannya dari pola-pola tari yang sudah ada. Secara sederhana, tari kreasi adalah tarian pengembangan dari tari rakyat atau tradisional. Tari kreasi Nusantara dibagi menjadi 2 jenis golongan, yaitu golongan jenis tari kreasi Nusantara dan juga non tradisi. Oke.